jauh di bawah Imam Malik, banyak sekali. Atau Lais bin Sa'ad, generasi tabi'in, atau Abdullah bin Mubarak, jelas sekali. Bahkan sebagai seorang yang berada di generasi tabi'in, Abdullah bin Mubarak itu disebut oleh sejumlah ulama, dia lebih mirip sahabat selain suhbah itu, lebih mirip sahabat kelas atas. Nah, jadi sekali lagi kesaksian Rasulullah SAW bahwa masa di mana terjadi tragedi Karbala itu adalah masa generasi terbaik. Ini penilaian yang sifatnya umum, berlaku umum. Artinya kondisi umum generasi itu, bukan ke orang per orang. Jadi kemudian menilainya begini, kok generasi terbaik melakukan tindakan kejahatan sedahsyat itu? Nah, ini dia. Ini kan sebenarnya ke individu. Pelaku kejahatan kezaliman individu, gitu ya. Bukan kondisi umum dari generasi itu. Kondisi umum generasi itu siapa yang tidak ibaratnya mengutuk peristiwa itu? Semuanya mengutuk, selain pelaku tentu saja. Atau kesimpulannya lebih parah gitu. Coba bayangkan tuh, misalnya orang-orang yang nyinyir ya. Islam itu yang terbaiknya aja bisa melakukan kejahatan sedahsyat itu. Nah kan tidak gitu. Nah ini dia yang harus kita pahami dengan ini hikmah yang harus kita petik tadi. Bahwa ketika kita mengetahui dan tentu saja berkali-kali Rasulullah SAW mengatakan dalam berbagai riwayat kemudian bahwa generasi atau masa ini adalah masa generasi terbaik, penilaian generasi itu jelas itu adalah kolektif, bukan orang per orang. Rasulullah nggak menyebut orang per orang bahwa otomatis orang per orangnya di generasi ini itu pasti lebih baik daripada generasi setelah. Gitu. Oh enggak begitu. Ini penilaian. Oke. Itu satu hal. Yang kedua, bahwa peristiwa ini jelas dari sekian aspek, dari sekian unsur yang membentuk umat Islam. Tentu saja kita kembali bahwa Islam yang terbaik itu adalah artinya kondisi maksud saya, kondisi umat Islam yang terbaik itu tentu yang berjalan di masa Rasulullah SAW. Itu yang terbaik. Makanya ketika turun firman Allah dalam peristiwa Haji Wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha, kata Allah SWT. Aku ridha, aku merestui Islam sebagai agama kalian. Artinya bayangkan Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup, kemudian dijalani oleh generasi ini, yaitu para sahabat bersama Rasulullah SAW. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sampai memberikan penilaian bahwa pengamalan Islam yang kalian jalani sampai hari ini itulah yang aku ridhoi. Bayangkan Allah sudah meridhoi, memastikan. Artinya sudah ada approval dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sudah ada stempel. Inilah Islam yang aku ridhoi. Wa raditu lakumul Islam madina. Bahwa praktek pelaksanaan pengamalan Islam oleh para sahabat itu diridhoi oleh Allah. Wa raditu lakumul Islam. Jelas. Ini sudah kepastian bahwa Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi pelaksanaan Islam, gitu ya, secara kolektif, gitu ya. Pelaksanaan Islam oleh generasi sahabat. Itu para sahabat gembira, bahagia.
dengan ayat ini. Karena berarti kan ada pengakuan dari Allah bahwa praktek Islam yang mereka jalankan itu dari baik. Itu saya berdoa dan tampak murung dan sedih mendengar ayat ini. Umar bin Khattab, Umar tuh. Rasulullah makanya langsung perhatiannya tertuju kepada Umar. Bertanya, Umar, semua orang bahagia, kenapa engkau sedih? Nah, Umar ini memang tajam pikirannya. Kata Umar, ya Rasulullah, selama ini dari waktu ke waktu, dari hari ke hari kita, kalau kita gambarkan dengan bahasa kita sekarang, secara grafik kita naik terus ya Allah. Ayo Rasulullah, secara grafik naik terus. Pengamalan kita. Hari ini Allah menyatakan ini puncaknya. Hari ini puncak. Ya jelaslah itu udah puncak. Aku sempurnakan. Ya udah, kalau udah sempurna udah puncak. Ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang mencapai puncak melainkan setelah itu akan menurun. Iyalah, kalau sudah puncak kan nggak mungkin naik puncak lagi kan? Aku puncak mana lagi kan sudah puncak. Kalau sudah puncak pasti menurun. Artinya, iya hari ini kita bahagia karena Allah menyatakan ini adalah puncak dan ini adalah titik kepastian bahwa Allah Subhanahu Wa Taala meridhai praktek Islam ini. Tapi setelah ini ya Rasulullah seperti akan turun karena nggak mungkin selalu di puncak kan? Bukan puncak sah. Kalau landai itu ya terus melandai ya bukan puncak ujung-ujungnya. Apa kata Rasulullah? Benar. Beli beras kali ya, Maya? Praktek amalan Islam nggak mungkin yang idola. berada di Idola. level yang sama dengan ada lagi yang dekat pasti akan selurusan telur itu yang pojok sana. Pojok. Ayat ini turun di tahun 10. Telur ujung sebelahnya telur ada ini kan? Bulan Zulhijjah tahun 10. Apa plastik? Sampingnya plastik itu sejajar. Bulan tahun 9. Ada jualan telur, beras dola juga Muharram sejajar. Tukang plastik. Ya, tukang plastik. 3 bulan setelah itu Rasulullah SAW. Dan begitu Rasulullah wafat itu nggak mungkin levelnya sama, nggak mungkin turun. Nah, sarapan apa? Dengan dasar ini bahwa yang terjadi pada masa berikutnya. Apa bubur Ya oke lah, masa Khulafaur Rasyidin bisa dikatakan itu masa ideal. Bagaimanapun, walaupun tentu ada penurunan, ya. Tapi itu masih ideal dalam arti yang di lonsai belum ada ya. Posisikan oleh Rasulullah SAW sebagai pedoman. Menjadikan sebagai pedoman. Ini yang itu aja. Dan kesaksian bahwa ini adalah ideal tapi pedoman. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Dan khulafaur rasyidin definisinya jelas adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Plus Hasan bin Ali, tapi waktunya sangat singkat. Hanya dia kurang lebih tidak ada corak yang khas karena terlalu pendek, hanya beberapa bulan. Nah, ini ideal, ini pedoman generasi. Tapi setelah itu tidak lagi bisa menjadi segala sesuatunya, atau katakanlah secara umum tidak bisa menjadi pedoman langsung. Ada pergeseran yang sangat jelas, yang sangat clear. Pergeserannya bukan pergeseran karena proses dari bawah tadi, seperti yang saya gambarkan bahwa ada orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau orang-orang baru masuk Islam kemudian masih katakanlah masih macam-macam gitu loh, artinya belum ideal, ya itu mah wajar karena sedang berproses gitu loh, sedang berproses. Bahwa mereka sedang mengadopsi, sedang mulai mempelajari, memahami, apalagi menjiwai. Kalau kemudian di situ ada gejolak-gejolak dari bawah, itu aja. Itu terjadi di zaman Utsman, itu terjadi di masa Ali. Karena ini proses.
Tetapi bahwa pergeseran itu terjadi secara by system dari atas, gitu ya. Ini tidak terjadi di generasi Khulafaur Rasyidin. Tidak terjadi di masa Khulafaur Rasyidin. Gejolak yang ada di zaman Utsman, di zaman Ali itu bukan by system dari atas. Masalahnya bukan dari Utsman. Masalahnya bukan dari Ali. Kecuali kalau kita baca orientalis. Kecuali kalau kita baca sumber-sumber yang pada dasarnya dari musuh-musuh Islam, gitu ya. Bahwa Utsman bin Affan itu melakukan penyelewengan, bahasa kita sekarang abuse of power, itu penyalahgunaan kekuasaan, itu tidak terbukti secara ilmiah, dalam secara historiografi tidak akan terbukti. Utsman tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Utsman tidak menyimpang dari garis besar syariat Islam. Ya, saya katakan garis besar karena kalau masalahnya kemudian ada yang dikritisi dari Utsman sebagai ijtihad, itu biasa. Ijtihad tidak keluar dari kerangka besar syariat Islam, nilai-nilai Islam. Gitu ya. Jadi tidak ada penyimpangan pada Utsman. Utsman nepotisme, kemudian apalagi itu ya. Apa istilah nepotisme itu apa maksudnya? Nepotisme dalam arti apa? Bahwa kemudian Utsman mengangkat saudaranya, enggak serta merta itu nepotisme. Karena dasar pengangkatannya bukan karena saudara semata-mata, tapi karena kemampuan. Karena kemampuan. Kalau masalah karena saudara semata-mata, Ali itu mengangkat 4 anaknya Abbas, itu sepupunya diangkat. Anak tirinya Muhammad bin Abu Bakar diangkat jadi gubernur Mesir. Kemudian Abdullah bin Abbas pernah diangkat jadi gubernur atau pejabat di Basra. Kemudian Fadl bin Abbas, Husam bin Abbas, apa masalah? Gitu. Kalau semata-mata keluarga. Kalau bukan semata-mata keluarga, kan Ali mengangkat karena kelayakan dan kemampuan mereka, gitu. Bukan karena semata-mata dia adalah keluarga. Artinya apa yang dilakukan oleh Utsman dilakukan juga oleh Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada yang menyalahkan Ali bin Abi Thalib. Itu lucunya. Ya, kalau ini contoh saja lah, saya nggak masuk lebih jauh di situ. Intinya tidak ada pergeseran by system dari atas, gitu. Tidak ada. Tapi berbeda nanti setelah periode Khulafaur Rasyidin. Persoalan ini munculnya dari atas, by system. Gitu ya. Kan saya katakan kemarin persoalan besarnya dimulai dari upaya pengangkatan Yazid oleh Muawiyah dengan cara yang jelas-jelas, cara ini secara terang-terangan, secara eksplisit ditentang oleh pucuk tokoh-tokoh Madinah yang jelas-jelas pengaruhnya sangat luas, sangat besar di dunia Islam. Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Umar, kemudian Husain bin Ali, dan Abdullah bin Zubair. Ini by system dari awal. Nah, dari sini berlanjut persoalan sampai kemudian terjadinya Karbala. Itu by system. Artinya ada permasalahan di atas. Kita lihat loh permasalahan by system. Husain radhiyallahu taala anhu dan keluarganya radhiyallahu taala anhu itu kan jelas-jelas ketika sampai di Karbala itu kan tahu diri ini nggak jelas, sama sekali nggak seimbang, ini akan merugikan. Bahkan Husain menawarkan 3 opsi kepada pejabat Kufah, kan, biarkan aku kembali ke Mekah, gitu ya. Yang kedua, atau sebenarnya yang pertama, kan yang diinginkan oleh Bani Umayyah dalam hal ini Yazid itu kan memastikan orang seperti Husain radhiyallahu
bukan hanya Husain ya, tapi orang ini kan kasusnya dengan Husain, itu betul-betul memastikan membaiat dia. Kan itu yang diinginkan Yazid, legitimasi kekuasaan. Ya, suara Husain kan penting sekali. Maka Husain waktu itu, biarkan aku menemui Yazid. Aba'u yadi biyadi. Aku akan salami dan aku akan bayar dia. Coba, itu kurang apa coba? Husain Rasulullah. Itu satu. Itu opsi pertama. Opsi kedua, kalau tidak, maka biarkan aku kembali ke Mekah. Yang ketiga, kalau juga tidak, aku tidak akan kembali. Tapi aku juga tidak akan ada di sini dan tidak di mana-mana. Aku akan berada di perbatasan Suhur untuk berjuang bersama kaum muslimin di perbatasan melawan kaum kufar. Aku akan menghabiskan waktuku untuk berjihad di jalan Allah. 3 opsi. Kurang apa itu? Coba bayangkan. Apa kemudian yang katakanlah dipaksakan oleh Ibn Ziyad waktu itu? Husain harus hanya satu opsi yang bukan opsi berarti hanya satu ketetapan putusan, harus berbaiat kepada Yazid melalui gubernur Kufah. Artinya Husain baiatnya ke gubernur Kufah, nanti gubernur Kufah yang akan menyampaikan ke Yazid. Kan jelas nih. Ini kelihatan sekali ambisi politiknya. Dia ingin mendapatkan poin politik yang sangat besar sekali. Bahwa katakanlah musuh besar politik Bani Umayyah yang punya bobot, katakanlah bobot nasional kalau bahasa kita, itu menyerahnya baiatnya dipastikan ke tangan dia sebagai gubernur. Baru kemudian dia yang akan kayak, ini kan sudah nggak benar juga prosedurnya juga. Kenapa harus pakai dia? Kan gitu. Baiatkan ke pemimpin tertinggi pada dasarnya, bukan ke ke gubernur. Dan tidak ada opsi lain. Hanya itu, harus begitu. Yang nggak benar dari segala sisi. Husain nolak kalau kayak gitu, nggak bisa. Ini masih sengaja di satu sisi merendahkan, menghinakan Husain, posisi jelas. Yang kedua, dia jelas-jelas berambisi politik yang sangat luar biasa, ingin mendapatkan kredit poin politik yang besar di mata Yazid. Yang ketiga, tentu saja itu tidak benar secara prosedur. Maka dari situ kemudian terjadi ledakan perbedaan. Coba lihat itu, resisten dari atas masalah. Nah, tidak hanya di sini, tidak berhenti di sini. Kemudian setelah kejadian itu, betul kan? Kaum wanita dan laki-laki hanya tinggal satu, Ali Zainal Abidin. Putra Husainnya waktu itu sudah besar, tetapi sakit sehingga tidak ikut bertempur. Ini kan kemudian dibawa ke Damaskus, ke ibu kota. Ketika sampai di sana, begitu baca riwayat-riwayat, Yazid menunjukkan simpatinya. Ya kita tidak, kalau saya sih tidak perlu menilai lebih jauh. Ini beneran atau pura-pura. Tapi yang pasti, Yazid tidak melakukan kebijakan administrasi apapun setidaknya ini minimalnya administrasi terhadap para pelaku pembunuhan atau pembantaian keluarga besar Karbala radhiyallahu taala. Setidaknya minimal sanksi administrasinya enggak, apalagi yang lain. Ini masalah besar sekali. Gitu. Artinya dalam timbangan syariat luar biasa. Jadi ini yang membuat kemudian katakanlah dalam tanda petik Yazid tidak terampuni, dalam arti dikutuk semua orang. Gitu. Dalam arti disalahkan maksud saya ya. Salahkan semua orang, jelas zalimnya di sini.
Ini jelas kezaliman yang pasti. Gitu. Tidak ada yang menyanjung Yazid kok. Apalagi dengan tindakan ini ya. Nggak ada. Dan ini bukan satu-satunya masalah. Banyak meskipun. Jadi ini permasalahan besar dari atas masalahnya. Saya katakan ini berbeda dengan gejolak yang terjadi di zaman Utsman, di akhir masa Utsman, dan di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berbeda. Itu masalahnya dari bawah, masalah dari bawah. Masalah di bawah ini memang pada dasarnya orang-orang ya namanya juga baru masuk Islam pasti ada masalah dan terus, tapi tidak dari atas. Beda dengan ini. Ini pergeseran jelas, pergeseran yang sangat nyata. Nah, kita ini yang jadi persoalan ini besarnya kemudian yang tadi ini terbiasa memandang sejarah Islam yang begitu besar dan begitu kompleks gitu ya, paling tidak sederhana, itu disederhanakan. Sejarah Islam yang begitu kompleks kita sering menyederhanakannya sebagai sejarah politik. Sehingga ketika kita mendapati adanya pergeseran seperti ini, gitu ya, banyak yang menilai atau membuat kesimpulan bahwa ini adalah pergeseran Islam secara keseluruhan. Padahal yang tepat ini pergeseran aspek politik dalam sejarah Islam. Ini kita ini menurut saya kita ini terlalu memandang politik ini atau mengangkat isu politik gitu, dalam sejarah Islam itu terlalu bubble, terlalu gede gitu loh dari porsinya. Rasulullah SAW ketika membangun Madinah itu betul ada unsur politik di situ, tapi politik hanya salah satu unsur dari berbagai unsur, dari berbagai aspek. Jadi tegaknya Islam sebagai din, sebagai peradaban, itu bukan semata-mata karena politik dalam arti yang menjadi payung besarnya bukan politik. Bukan. Payung besarnya bukan politik. Artinya sehingga segala aspek yang lain ditentukan oleh politik itu. Enggak. Justru politik itu bagian. Gitu loh. Bagian. Betul bahwa kalau kita bicara politik, kekuasaan, kewenangan, ada kebijakan, iyalah. Gitu. Artinya ada keterhubungan dengan dinamika yang ada, pasti. Tapi bahwa kemudian unsur pembentuk peradaban Islam itu bukan hanya politik. Saya berikan contoh yang paling mudah. Pendidikan dalam sejarah Islam, pendidikan. Apakah itu sebuah aktivitas katakanlah yang sifatnya politis, atau pendidikan itu katakanlah tidak lepas dari kebijakan politik, berarti produk kebijakan politik? Enggak. Dalam sejarah Islam enggak. Pendidikan itu bukan aktivitas politis, artinya tidak ada kaitannya sebenarnya pada dasarnya dengan politik, dan bukan produk kebijakan politik. Baca kembali. Sejak kapan pemerintah Islam dari sejak masa Khulafaur Rasyidin katakanlah ya. Kan kalau Rasulullah posisinya Rasulullah sendiri muallim. Ya iya Rasul. Sejak Khulafaur Rasyidin, kapan negara, pemerintah ngatur pendidikan? Tolong berikan bukti sejarah bahwa pemerintah masa Khulafaur Rasyidin, bahkan masa Bani Umayyah itu ngatur-ngatur pendidikan. Nggak ada departemen pendidikan dalam arti kemudian ada satu institusi untuk ngatur pendidikan. Di zaman Khulafaur Rasyidin sudah ada qadha, sudah ada lembaga pengadilan.
sudah ada lembaga keuangan, gitu loh, mengatur keuangan, gitu. Karena ada keuangan negara. Karena masalah hukum ujung-ujungnya akan mentoknya akan di keputusan pengadilan negara. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Persoalan diselesaikan di antara masyarakat. Ketika di masyarakat tidak selesai mengalami jalan buntu atau menemui jalan buntu, maka kemudian keputusan pengadilan itu menyelesaikan khilaf itu. Memang perlu harus ada. Tapi pertanyaan saya, berikan berminat sejarah bahwa pemerintah di masa itu mengurusi pendidikan, dalam arti mengatur. Gitu. Kalau berkontribusi pasti, karena pendidikan concern semua pihak. Gitu ya. Tetapi kalau ngatur-ngatur, tolong, jangan. Pendidikan bukan kebijakan, bukan produk kebijakan. Karena pendidikan itu dari awal dipahami, disadari oleh semua unsur umat menjadi kewajiban bersama. Thalabul ilmi fariidah. Dari dasarnya itu ada. Ya ayat Al-Quran banyak sekali tentang anjuran mencari ilmu. Ini ketetapan dari Rasul. Thalabul ilmi fariidah. Mencari ilmu itu adalah kewajiban. Kewajiban atas setiap muslim, ala kulli muslim. Ketika mencari ilmu itu kewajiban, berarti wajib untuk menjadi pelajar. Otomatis juga wajib ada guru. Wajib mengajar itu kewajiban gitu. Bagi yang memang punya kapasitas mengajar. Bahkan pada dasarnya semua orang itu ketika punya kemampuan mengajar, ya dia akan mengajar. Akan mengajar. Makanya terciptalah budaya ilmu. Jangankan biasa orang biasa. Umar bin Khattab itu ketika mengangkat pejabatnya, termasuk yang paling jelas ada contohnya itu adalah Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Basrah. Itu Umar bin Khattab mengatakan apa? Aku mengangkat pejabatnya sebelum dia mengurus urusan kalian, artinya administrasi pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Aku angkat dia agar dia mengajarkan kitab Tuhan kalian, Tuhanmu, dan sunnah Rasulmu. Coba. Pejabat aja guru pada dasarnya. Nah, oke. Berarti thalabul ilmi fariidah itu mencari ilmu, jadi pelajar wajib. Dan itu nggak ada batas umur, jadi pelajar itu. Artinya seorang guru sekalipun secara, walaupun dia sudah mengajar, artinya secara profesi dia sudah mengajar, tapi juga di saat yang sama dia belajar. Dalam para ulama kemudian membangun konsepnya. Mazal rajulu aliman ma ta'allam. Seorang itu disebut sebagai berilmu, sebagai guru gitu, kalau dia masih belajar. Oke. Karena belajar wajib, mengajar juga jadi wajib otomatis gitu ya. Maka mendukung proses belajar mengajar itu juga menjadi kewajiban yang sangat tinggi. Maka orang-orang kaya ya, dengan hartanya itu berlomba-lomba untuk membackup, mengembangkan pendidikan dengan wakafnya, dengan apanya. Jangan salah, universitas Islam dalam sejarah Islam itu kalau bahasa kita per fakultas itu ada wakafnya sendiri-sendiri melalui guru besarnya. Sistemnya begitu. Jadi ada orang yang saya wakaf untuk guru besar A yang mengajari matematika. Maka mulai dari dosennya, guru besarnya sampai mahasiswanya saya yang backup melalui wakaf saya. Begitu juga yang lain ini yang tafsirin yang begitu metode. Dan itu dilakukan di Cambridge. Jadi harus paham dengan baik-baik ini. Sekali lagi, pendidikan itu bukan produk kebijakan politik. Ini pada dasarnya itu aktivitas keumatan itu, dan banyak sebenarnya terkaitnya. Bahkan urusan-urusan kenegaraan aja itu banyak yang terbantu, bahkan bisa dikatakan hampir terselesaikan oleh kegiatan non politis, artinya kegiatan sosial masyarakat gitu.
non struktural. Jadi politik itu salah satu unsur dari unsur umat. Ketika politik adalah salah satu unsur dari sekian unsur umat, dan kemudian ada permasalahan dalam urusan atau terkait dengan perpolitikan, bukan berarti permasalahan umat yang lainnya juga sehancur itu, gitu loh, serusak itu. Ini harus kita pahami. Jadi, ya, karena saya paham betul ya, bahwa memang kita ini selama ini, ya saya tidak mengatakan dicekoki ya, karena permasalahan di kita. Kitanya tidak minat membaca sejarah kita sendiri, sejarah Islam dengan baik-baik. Sehingga begitu orientalis dan lain sebagainya yang memang kita tidak bisa menafikan bahwa ada niat-niat busuk dari sekian banyak orientalis, saya katakan sekian banyak, ya, yang intinya untuk mengaburkan wajah peradaban Islam. Bagaimana caranya supaya Islam itu terkesan buruk? Maka setiap kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang jelas-jelas bahkan kaum muslimin sendiri menyebutnya sebagai penyimpangan, gitu ya, itu seakan-akan dilekatkan lah, itulah memang Islam, gitu. Hanya peristiwa Karbala ini kan buruk sekali gambarnya, kesannya, gambarannya buruk sekali, dan itu terjadi di masa Bani Umayyah. Nah, nanti kemudian dibangunlah semacam opini, gitu, atau katakanlah kesan, persepsi, gitu, bahwa masa itu intinya adalah masa politik. Jadi kegiatan umat yang begitu luas, persoalan umat yang begitu kompleks itu dikerucutkan pada apa? Jadi umat Islam itu pada masa itu ya Bani Umayyah, dan Bani Umayyah itu begitu buruk. Berarti memang umat Islam atau Islam, bahkan mereka nyebutnya tidak umat Islam begitu buruk. Kita mengakui bahwa itu penyimpangan, mengakui bahwa itu kezaliman, kejahatan, tetapi itu hanya dalam aspek politik, bukan berarti berlaku kepada seluruh kondisi umat Islam, seluruh Islam. Apa yang berjalan di tengah umat, kehidupan sosialnya, gitu ya, itu masih sangat-sangat baik, selain yang terdampak langsung dari politik ini, gitu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa yang lain baik-baik saja? Sekarang pertanyaannya, kan generasi tabi'in terus melahirkan orang-orang terbaiknya. Artinya proses pendidikan yang berjalan di dalam umat, dalam tubuh umat, di tengah umat, masih berjalan dengan sangat baik. Berapa jumlah tokoh-tokoh ulama tabi'in yang lahir di masa Bani Umayyah? Banyak sekali, bukan banyak lagi, sekali banyaknya. Artinya di tengah masa gejolak yang melibatkan Madinah sekalipun, yang jelas Madinah terlibat banget karena ada perang Harrah setelah Karbala kan, dan itu sama-sama tragisnya. Artinya Madinah ini kan jelas punya persoalan, punya trauma politik dengan Damaskus, dengan ibu kota, dengan Bani Umayyah. Tapi dari rahim Madinah lah lahir seorang yang akan memperbaharui keadaan itu, dan itu dari Bani Umayyah juga, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz lahir dari rahim Madinah. Tidak gara-gara Umar bin Abdul Aziz Bani Umayyah dan ada di Madinah, kemudian setelah berada di Madinah, wah ditekan, di apa, dan enggak. Umar bin Abdul Aziz tumbuh sebagai anak remaja, pemuda yang sangat luar biasa di tengah Madinah, dan dia sebagai seorang yang membawa terah Bani Umayyah.
Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah. Bahkan kemudian Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur Madinah tahun 87. Bayangkan, di tengah masa yang masih katakanlah trauma sangat kuat sekali, dan diterima begitu luas di Madinah, diterima luar biasa. Lihat, ini kan sebenarnya pendidikan. Nggak ada yang membuli, nyinyir, oh kamu Bani Umayyah ya, bla bla bla, nggak ada. Masyarakatnya matang. Dan begitu kemudian Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah tahun 99, kan hanya 2 tahun sekian bulan, 2 tahun setengah kurang Umar bin Abdul Aziz memimpin. Tapi kan semua juga tahu hasilnya spektakuler, sampai-sampai diakui bahwa yang berjalan di tengah umat di masa kepemimpinan Umar bin Aziz itu seperti yang berjalan tengah masa Khulafaur Rasyidin. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah jelas-jelas menyebut Umar bin Abdul Aziz adalah khamis al-Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin kelima. Artinya layak diurutkan sebagai yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Umar bin Abdul Aziz. Sufyan Ats-Tsauri itu seorang kritikus politiknya, bukan maksudnya seorang oposisi tulen lah ke Abbasiyah, luar biasa ini secara politik. Artinya dia tidak mudah untuk memberikan penilaian terhadap kinerja politik para penguasa atau kinerja para penguasa. Tapi Umar bin Abdul Aziz dia katakan adalah khamis al-Khulafaur Rasyidin kelima. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa memperbaiki keadaan yang digambarkan tentu saja Bani Umayyah itu begitu buruk sebelumnya. Kan kalau kita baca tadi tulisan-tulisan orientalis dan sebagainya, itu kan begitu buruk, kan gelap betul semua sisi dari umat Islam. Padahal kalau kita gali, iya sisi politiknya gelap, tapi sisi lainnya, sisi sosialnya umat mesti luar biasa. Dan yang membuktikan tuh ini, Umar bin Abdul Aziz itu cukup 1 tahun untuk memperbaiki, ya kalau bahasa kita sekarang itu reformasi birokrasi, manajemen keuangan, kemudian penggunaan anggaran, kebijakan dan seterusnya. Cukup 1 tahun. Kenapa bisa 1 tahun? Ini. Karena memang masalahnya itu ada di elitnya, gitu ya. Umatnya ini nggak ada masalah pada dasarnya. Umar bin Abdul Aziz tinggal kemudian menarik dari kedalaman umat gitu, untuk kemudian dia ubah atau dia perbaiki elit gitu, elitnya Bani Umayyah itu dengan modal yang ada di dalam umat. Kan nggak mungkin 1 tahun Umar bin Abdul Aziz menciptakan orang-orang baru, nggak mungkin, orang yang ada. Dan kemudian secara umum umat pada dasarnya baik-baik saja, sehingga ketika birokrasinya itu diperbaiki gitu, itu dampaknya luas gitu, karena pada dasarnya tidak, mental umatnya, masyarakatnya bagus gitu loh, nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakatnya bagus. Seburuk kita sekarang, kita ganti birokrasi yang muncul dari bawah gitu lagi gitu kan, kacau itu. Ini berarti ada masalah di 2 level kalau kita, level masyarakat, level birokrasi, sehingga ketika kemudian itu berputar, gitu-gitu juga hasilnya. Umar bin Abdul Aziz enggak. Ini menunjukkan memang di bawah sehat. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Umat Islam itu punya kekuatan itu. Artinya ada, dalam tanda petik, sejarah umat Islam itu ada 2 wajah sebenarnya. Ada wajah politik, ada wajah peradaban dalam arti keumatan. Wajah politik memang gambarannya ya kayak
di antaranya kayak tadi itu terjadi berkali-kali, maksud saya. Kita tidak bisa memungkiri terjadi berkali-kali yang begitu. Artinya bukan hanya satu kejadian. Walaupun bukan berarti semua sejarah politik Islam gelap, enggak juga gitu loh, enggak juga. Tapi yang terjadi seperti Karbala itu dalam sejarah kita bukan hanya sekali, harus kita akui. Tapi itu sebenarnya adalah satu wajah dari umat Islam. Ada wajah lain, ada wajah keumatan gitu. Yang sebenarnya kalau kita bicara tentang peradaban itu tidak hanya ditentukan oleh politiknya gitu ya. Masalahnya yang ditampilkan dalam sejarah Islam, apalagi oleh orientalis, itu sisi politiknya, dan kemudian mencap bahwa ini adalah sejarah umat Islam. Enak aja gitu. Itu bagian politik dalam Islam, itu bagian salah satu unsur bagaimanapun berbanding unsur-unsur yang lain gitu. Berbanding unsur-unsur yang lain. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Karena kalau kita gagal memahami ini, kita akan gagal sebenarnya mendapatkan atau gambaran tentang wajah peradaban Islam dari masa ke masa. Nah, ini jadi PR kemudian menurut saya dengan begini. Pertama ya PR untuk membaca literatur sejarah dengan baik. Artinya kalau kita membaca literatur sejarah Islam yang kemudian tadi sejarah Islam itu saya pernah mengikuti dan ya sampai sekarang saya menemukan. Contohnya Andalus ya. Andalus itu kan Islam di Andalus, di Spanyol, Portugal, totalnya kan 800 tahun. Coba cari sejarah singkat Andalus. Mudah ya, di Google aja. Sejarah singkat Andalus. 800 tahun. Saya menduga kuat karena saya biasa membaca ya, kalau artinya yang saya punya gitu ya. Apalagi orientalis ya. Jangan orientalis. Penulis muslim aja begitu, terpengaruh begitu. Andalus yang 800 tahun itu, kalau kita baca sejarah singkat Andalus, pasti yang akan dipaparkan dari mulai masuk perang ini, kemudian setelah periode futuhatnya gitu, setelah penaklukannya, periode kekuasaan, penguasa ini perang melawan ini membunuh ini. Bayangkan, sampai terakhir 800 tahun itu seakan-akan isinya adalah saling bunuh, saling perang, saling serang. 800 tahun. Kan kebayang dari awal ya, bahwa 800 tahun kerjaannya cuman ini berkuasa untuk kemudian dia bisa menguatkan kekuasaannya, dia membunuh siapa, dia memerangi siapa, kemudian siapa yang melawan. 800 tahun itu kerjaan dari awal juga mustahil. Gak mungkin 800 tahun kerjaannya kayak gitu. Belum lagi kita lihat, emangnya apa yang kemudian artinya produk karya kaum muslimin di Andalus? Apa saja? Coba sebutkan karya-karya muslimin. Nggak mungkin itu karya itu dicapai, gitu ya. Nggak mungkin karya itu bisa dibuat dengan gambaran bahwa selama 800 tahun kerjanya cuma perang aja. Itu dari awal sudah geli itu lihatnya itu. Ini bacaan apa-apaan ini? Baca juga selain Andalus dengan pendekatan yang sama, pasti akan didapati sama. Sejarah singkat Bani Umayyah yang hampir 100 tahun, 90 tahun sekian, dari tahun 40 sampai tahun 132, 92 tahun. Baca sejarah Abbasiyah 500 tahun, sejarah singkat. Coba ya, sejarah singkat Abbasiyah, pasti isinya itu seakan-akan wajah Abbasiyah selama 500 tahun itu ya itu. Bayangin aja 500 tahun kerja. Itu nggak mungkin lah gitulah. Nggak mungkin kalau kerjaannya begitu terus, kemudian ada perkembangan astronomi, ada kemudian penulisan buku ini itu, kemudian penemuan ini itu, kemudian ada budaya ini itu,
Itu, nah, jadi ingat ada dua wajah sejarah Islam itu. Secara umumnya ada dua wajah. Ada wajah politik dan itu yang selalu dikedepankan, apalagi school orientalis ya. Gitu ya. Artinya kalau orientalis yang kajian modusnya begitulah. Secara umum saya katakan. Nah, itu satu wajah dan itu diikuti oleh sebagian penulis kaum muslimin secara sadar atau tidak sadar, sehingga materi sejarah kita secara umum itu wajahnya sekarang politik semua. Yang kedua adalah wajah peradaban yang di situ sebenarnya kontribusi umat begitu besar di luar kontribusi politik. Saya katakan kontribusi politik pasti ada, dan di masa tertentu kuat kontribusi, saya katakan kontribusi. Tapi bukan berarti itu semua ditentukan oleh politik, enggak. Umat itu punya independensi sebenarnya. Karena memang politik itu hanya salah satu unsur dari unsur-unsur umat. Nah, sekarang kita ini sering secara sadar atau tidak sadar gitu, menganggap bahwa urusan umat itu adalah payung besarnya adalah urusan politik. Padahal itu keliru. Politik penting, tapi dia ada porsinya sendiri. Dan di luar itu ada porsi-porsi lain yang tidak secara langsung di bawah politik. Kalau keterhubungan pasti ada, tapi artinya dia bisa dibangun, bisa dilakukan, bisa digarap gitu, tanpa ketergantungan kepada politik. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Baik sekali pemaparan dari Ustaz Asep Sobari. Dapat kita ambil beberapa hikmah dari peristiwa tersebut. Insya Allah menambah pengetahuan kita semua. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Saya akan coba. Silakan. Yang pertama dari Ibu Afifah nih. Ustaz, siapa nama gubernur Kufah yang ambisius itu, Ustaz? Abdullah bin Ziyad. Abdullah bin Ziyad. Oke. Lalu berikutnya sambungan dari situ, apakah bisa dikatakan gubernur itu adalah pelaku utama dari tragedi ini, Ustaz? Clear, jelas kalau itu. Jelas ya, Ustaz ya. Oke. Lalu yang sambungan berikutnya ini, karena kejadian ini terjadi di generasi terbaik gitu ya, apakah disebabkan karena individu terbaik yang paham agama itu nggak ikut dalam kekuasaan atau berpolitik, Ustaz? Apakah itu penyebabnya? Ikut dalam arti apa? Menjabat mungkin ya, Ustaz ya? Ya, atau kan maksudnya gini, ikut kan berarti berada di situ. Nah, sekarang dengan corak yang digambarkan tadi, kan tentu yang diharapkan adalah ulama-ulama yang bisa mengerem kan. Kira-kira dengan corak penguasa Bani Umayyah seperti itu, apakah mereka akan mengangkat orang-orang yang jelas-jelas akan menghambat ambisi politik atau kebijakan kekuasaan? Nggak mungkin. Mereka akan mengangkat orang-orang yang akan yang kurang lebih sama kan gitu. Nah itu di situ tanya. Jadi bukan karena tidak ada ulama yang berperan di struktur, karena memang tidak mungkin juga ulama itu berada di struktur itu gitu kan. Karena memang nggak mungkin diangkat kan. Yazid atau yang lain-lainnya akan melihat ini justru akan kan sebagian pejabat-pejabat sebelumnya yang kurang lebih katakanlah tidak cocok gitu loh, itu kan malah dicopot gitu. Otomatis ulama posisinya jadi menjadi oposisi pada dasarnya gitu ya. Para ulama menjadi oposisi gitu. Jadi dengan begitu ya kalau udah berposisi mah jadi berarti berhadapan-hadapan, tidak mungkin mengerem dari dalam. Allah Ta'ala. Baik, Ustaz. Berikutnya dari Pak Asep. Pak Ustadz, apakah benar ada riwayat sahih bahwa Muawiyah menyuruh untuk mencaci Ali radhiyallahu anhu, bahkan memasukkan ke dalam rukun khutbah Jumat, Ustaz? Setahu saya tidak. Tidak ada, Ustaz. Artinya sampai menyuruh gitu ya, bahwa itu terjadi gitu. Ada riwayat menyebutnya itu ada kejadian ya, tapi bahwa itu adalah sebuah perintah dalam arti instruksi gitu. Itu yang setahu saya tidak ada instruksi. Artinya itu tidak benar gitu intinya. Ya kalau ada riwayat kan riwayat itu harus ditimbang benar nggak benarnya kan. Sebagai instruksi nggak, bahwa itu kemudian ada kejadian
Ya kalau kejadian kan berarti spontanitas, sporadis gitu ya. Itu terjadi gitu ya. Tapi bahwa itu sebagai instruksi, setahu saya tidak. Allah ta'ala. Ya, baik, Ustaz. Berikutnya dari Pak Delis nih, Ustaz. Hal apa yang perlu kita perhatikan saat belajar sejarah Islam, Ustaz, supaya kita tidak salah dalam memandang sejarah itu sendiri? Pertama, ketika kita mempelajari, kita harus memulai dari yang bisa dipercaya secara umum sumbernya. Itu pertama dulu. Itu penting tuh. Artinya ya oke lah, mungkin kita akan baca materi yang sifatnya common sense. Gini-gini aja. Tapi itu penting. Sebelum kemudian berkembang lebih lanjut, lebih jauh. Maksudnya jangan sampai dasarnya salah. Kalau membaca periode ini, apalagi periode ini gitu ya, dari sumber-sumber Syiah, ya udah kacau, hancur. Basisnya udah dari awal amburadul gitu loh. Dan puyeng sendiri sebenarnya kalau kita objektif, kecuali kalau kita memang udah tutup mata gitu lah, artinya fanatik, ya sudah gitu lah. Itu bukan pembelajar sih. Nah, meskipun tetap menurut saya kita pun harus kritis terhadap tulisan-tulisan yang ditulis, buku-buku yang ditulis oleh Ahlus Sunnah sendiri gitu. Artinya karena di situ riwayatnya dari mana-mana juga. Metode penulisan berbeda-beda. Contohnya kalau kita ambil yang klasik, metode penulisan sejarah pada abad pertama, kedua, ketiga gitu. Itu kan metode kompilasi. Intinya gini. Ketika mereka menulis tentang peristiwa sejarah, itu menghimpun semua yang meriwayatkan peristiwa itu. Siapapun. Di buku At-Tabari itu ada riwayat-riwayat Syiah. Ada. Karena memang masalah metodologi. Jadi ada peristiwa apa? Peristiwa perang Karbala. Ini loh yang ngomong tentang Karbala, meriwayatkan Karbala ini si fulan. Itu metodenya umum begitu. Sehingga kita tidak bisa kemudian, kalau kita kan ekspektasinya lain. Ketika baca buku itu, ini adalah faktanya, ini yang terjadi itu. Kan gitu ekspektasi kita. Padahal para penulis klasik dulu nggak begitu ketika menulis buku itu. Ini peristiwanya nih yang ngomong tentang peristiwa ini fulan. Sanadnya dari fulan. Maksudnya untuk kemudian mana yang benar nih? Lah pada zaman itu mah gampang tahu, orang sanad itu menjadi ilmu umum kok. Artinya yang nggak benar pun disebutkan, cuman ketahuan karena dari sanad itu, ini mah yang ngomongin kayak gini itu si fulan, ini yang nggak benernya maksudnya gitu loh. Nah kalau kita kan sekarang nggak bisa begitu, sehingga asal kemudian kita masuk ke Tarikh Tabari, kemudian bilang, ini Pak Tabari yang mengatakannya, nggak bisa begitu sebenarnya, nggak otomatis begitu. Karena yang dikatakan atau yang diungkap At-Tabari dalam kitabnya itu belum tentu memang mewakili At-Tabari sendiri, enggak. At-Tabari ingin mengatakan ini loh yang menceritakan peristiwa ini fulan. Ini kata kalau menurut riwayat dia ya begini, gitu aja. Tapi kan sudah dikasih tahu si fulan tuh sumbernya. Jadi Imam Tabari itu di mukadimahnya sampai mengatakan kalau pembaca mendapati di dalam buku ini sesuatu yang katakanlah secara jelas-jelas bertentangan, tidak bisa diterima dan lain sebagainya, ketahuilah itu bukan kami yang mengatakannya, tidak mewakili kami, tetapi itu mewakili yang kami sebutkan.